Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Bertemu kembali di channel Gemi Gongbu, Bapak Ibu. Kali ini kita akan sama-sama membahas soal pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Dan untuk Bapak Ibu yang belum menyimak soal untuk mempersiapkan menghadapi UKP PPG, bisa dilihat di playlist PPG 2024, Bapak Ibu. Mari kita bahas soal pembelajaran berdiferensiasi bersama-sama, Bapak Ibu. Kita mulai soal yang pertama, Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Ada 4 pilihan jawaban, Bapak Ibu. Yang pertama, pembelajaran yang sama untuk semua murid. B. Pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan murid. C. Pembelajaran yang hanya fokus pada murid berprestasi. D. Pembelajaran yang hanya fokus pada murid yang memerlukan bimbingan. Nah, kita bahas Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang menyesuaikan konten, proses, dan produk pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan murid. Pembelajaran berdiferensiasi menyesuaikan strategi pengajaran dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan setiap murid. Nah, berikut adalah penjelasan untuk setiap pilihan jawaban Bapak Ibu. Yang pertama, pembelajaran yang sama untuk setiap murid. Ini salah ya Bapak Ibu, karena pembelajaran yang sama untuk semua murid tidak memperhatikan perbedaan individu di kelas. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, justru keberagaman kebutuhan murid diakomodasi agar semua murid mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar mereka. Kita lanjut ke B, Bapak Ibu, pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan murid. Benar Bapak Ibu, ini adalah definisi yang tepat dari pembelajaran berdiferensiasi karena pendekatan ini menekankan pentingnya menyesuaikan materi, metode, dan evaluasi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan murid ya Bapak Ibu. Lalu kenapa pembelajaran yang hanya fokus pada murid berprestasi itu salah? Karena pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada murid yang berprestasi saja, tetapi pada semua murid. Tujuannya untuk memberikan pengalaman belajar yang sesuai untuk semua tingkat kemampuan, termasuk murid yang membutuhkan tantangan lebih dan mereka yang memerlukan dukungan tambahan Bapak Ibu. Kemudian yang D, pembelajaran yang hanya fokus pada murid yang memerlukan bimbingan. Nah, ini sedikit mengecoh ya Bapak Ibu, tapi pernyataan ini salah karena pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya fokus pada murid yang memerlukan bimbingan saja. Namun, pendekatan ini mencakup semua murid, termasuk mereka yang berprestasi tinggi, dengan tujuan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu masing-masing murid. Jadi kita sudah mendapatkan jawaban Bapak Ibu, yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan murid Bapak Ibu. Itu untuk soal nomor 1. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 2 Bapak Ibu. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, apa yang dilakukan murid yang sudah sangat mahir dalam materi Bapak Ibu? Yang pertama, mempelajari materi yang sama berulang kali. B. Membantu murid lain yang memerlukan bimbingan. C. Melakukan pendalaman materi di luar materi yang diajarkan. D. Tidak perlu mengikuti pembelajaran. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid yang sudah sangat mahir dalam materi diberikan tantangan lebih lanjut untuk terus berkembang dan dapat melakukan pendalaman materi untuk memperluas pengetahuan mereka. Dan kita bahas sama-sama ya Bapak Ibu untuk setiap pilihan jawaban. Yang A, mempelajari materi yang sama berulang kali. Ini tentu saja tidak efektif ya Bapak Ibu, karena mempelajari materi yang sama tidak memberikan tantangan baru bagi murid yang sudah mahir, sehingga tidak mendorong mereka untuk berkembang lebih jauh, dan ini dapat menyebabkan kebosanan dan kurangnya motivasi belajar. Selain itu juga dapat menyebabkan murid mengganggu anak yang lain yang belum mahir, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang B, membantu murid lain yang memerlukan bimbingan. Ini juga salah. Walaupun membantu murid lain bisa bermanfaat,
bukanlah tujuan utama pembelajaran berdiferensiasi. Sedikit mengecoh ya Bapak Ibu, murid yang sudah mahir sebaiknya diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilannya lebih jauh daripada hanya membantu teman. Kemudian kita ke C, Bapak Ibu, melakukan pendalaman materi di luar materi yang diajarkan. Ini benar ya Bapak Ibu. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid yang sudah mahir diberikan tugas yang lebih menantang, seperti pendalaman materi, eksplorasi topik yang lebih kompleks, atau proyek yang memperluas pengetahuan mereka. Ini memungkinkan mereka untuk terus belajar dan berkembang ya Bapak Ibu. Kemudian yang D, tidak perlu mengikuti pelajaran. Ini jelas salah karena bukanlah solusi yang tepat, karena setiap murid perlu terus belajar dan berkembang. Seperti tujuan pembelajaran diferensiasi adalah memastikan bahwa semua murid, termasuk yang sudah mahir, tetap mendapatkan pengalaman belajar yang menantang dan bermakna ya Bapak Ibu. Itu tadi untuk soal nomor 2. Dalam pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan murid yang sudah mahir adalah melakukan pendalaman materi di luar materi yang diajarkan. Begitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan diferensiasi konten dalam pembelajaran berdiferensiasi? A. Mengajarkan materi yang sama dengan cara yang berbeda. B. Memberikan materi yang berbeda sesuai dengan kemampuan murid. C. Menggunakan media pembelajaran yang sama untuk semua murid. D. Mengajarkan materi yang sama kepada murid. Nah, diferensiasi konten sendiri adalah strategi untuk menyesuaikan materi yang diajarkan berdasarkan kebutuhan, minat, dan kemampuan murid. Artinya, guru memberikan materi yang berbeda sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan murid. Yang A Bapak Ibu, mengajarkan materi yang sama dengan cara yang berbeda. Ini salah ya Bapak Ibu karena ini lebih berkaitan dengan diferensiasi proses. Mengajarkan materi dengan cara yang berbeda. Diferensiasi proses ya Bapak Ibu, di mana guru mengajarkan materi yang sama menggunakan metode atau teknik yang berbeda sesuai dengan gaya belajar murid. Namun, ini bukan definisi dari diferensiasi konten. Yang kedua, memberikan materi yang berbeda sesuai dengan kemampuan murid. Ini benar ya Bapak Ibu, karena diferensiasi konten artinya menyesuaikan materi yang diberikan kepada murid berdasarkan kemampuan, minat, dan kesiapan murid. Murid yang lebih mampu mungkin menerima materi yang lebih kompleks atau mendalam, sementara murid yang lain menerima materi yang lebih dasar atau disederhanakan Bapak Ibu. Kemudian yang C, menggunakan media pembelajaran yang sama untuk setiap murid. Untuk semua murid, ini juga salah. Karena menggunakan media yang sama tidak mencerminkan diferensiasi konten. Diferensiasi konten melibatkan pemberian materi yang berbeda atau disesuaikan dengan kebutuhan individu murid, bukan hanya tentang media yang digunakan ya Bapak Ibu. Kemudian D, mengajarkan materi yang sama kepada semua murid. Ini juga salah karena bertentangan dengan prinsip diferensiasi konten yang mana materi disesuaikan dengan tingkat kemampuan murid sehingga tidak semua murid menerima materi yang sama Bapak Ibu. Jadi diferensiasi konten adalah memberikan materi yang berbeda sesuai dengan kemampuan murid. Begitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal nomor 4. Bagaimana cara pendidik mengelompokkan murid dalam pembelajaran berdiferensiasi? Berdasarkan usia, berdasarkan kemampuan dan kebutuhan belajar, berdasarkan jenis kelamin, atau berdasarkan tinggi badan. Pembahasannya Bapak Ibu, pendidik mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan dan kebutuhan belajar untuk memberikan pembelajaran yang sesuai. Jika berdasarkan usia, meskipun usia sering menjadi faktor dalam penempatan kelas, dalam pembelajaran berdiferensiasi, pengelompokan berdasarkan usia tidak mencerminkan perbedaan dalam kemampuan, minat, atau kebutuhan belajar murid Bapak Ibu. Sedangkan untuk kemampuan dan kebutuhan belajar ini merupakan prinsip utama dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pendidik mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan, kebutuhan, minat, atau gaya belajar mereka untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih sesuai dan efektif.
Pengelompokan ini bisa bersifat fleksibel, tergantung pada tugas atau tujuan pembelajaran tertentu, Bapak Ibu. Kemudian jika berdasarkan jenis kelamin, ini tidak relevan dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi karena tidak memperhitungkan kebutuhan individual murid dalam belajar. Kemudian D, berdasarkan tinggi badan. Nah, ini juga salah, tidak ada hubungannya Bapak Ibu dengan kebutuhan belajar atau kemampuan murid sehingga tidak relevan dengan pengelompokan untuk pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Kita sudah menemukan jawaban untuk soal nomor 4 yang mana mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan dan kebutuhan belajar. Kita langsung ke soal nomor 5 Bapak Ibu. Apa yang dilakukan murid yang memerlukan bimbingan dalam pembelajaran berdiferensiasi? Nah, ini kebalikan dari tadi yang sudah mahir ya Bapak Ibu. A, mempelajari seluruh topik. B, mempelajari 3 hal penting terkait materi. C, mempelajari materi yang lebih sulit. D, tidak perlu mengikuti pelajaran. Nah, ini kita pembahasan yang pertama. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid yang memerlukan bimbingan diberikan pendekatan khusus untuk membantu mereka memahami materi dengan baik. Berikut penjelasan untuk setiap pilihan jawaban. A, Bapak Ibu, mempelajari seluruh topik tentu salah ya, karena terlalu berat bagi murid yang memerlukan bimbingan. Pendekatan diferensiasi biasanya fokus pada pemahaman yang mendalam terhadap konsep-konsep dasar sebelum melanjutkan ke topik yang lebih kompleks. B, mempelajari 3 hal terpenting terkait materi. Ini benar Bapak Ibu, karena dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid yang memerlukan bimbingan seringkali difokuskan pada pemahaman inti dari materi yang diajarkan. Ini memungkinkan mereka untuk membangun fondasi yang kuat sebelum memperluas pengetahuan mereka. 3 hal terpenting terkait materi membantu mereka tetap fokus pada elemen-elemen kunci tanpa merasa kewalahan Bapak Ibu. Kemudian yang C, mempelajari materi yang lebih sulit. Ini memerlukan bimbingan tidak efektif ya Bapak Ibu, karena bisa membuat mereka semakin kesulitan. Mereka justru memerlukan materi yang disesuaikan dengan kemampuan mereka saat ini. Kemudian D, tidak perlu mengikuti pelajaran. Ini jelas salah ya Bapak Ibu, karena pembelajaran berdiferensiasi, materi disesuaikan untuk memastikan mereka tetap dapat belajar dan berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Itu tadi untuk pembahasan yang dilakukan untuk murid yang memerlukan bimbingan ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal nomor 6. Dalam diferensiasi proses, apa yang dapat dilakukan pendidik? A, menggunakan metode pengajaran yang sama untuk semua murid. B, melakukan berbagai metode pengajaran sesuai kesiapan murid. D, mengabaikan kebutuhan individual murid. D, mengajarkan materi yang sama dengan cara yang sama. Diferensiasi proses melibatkan penggunaan berbagai metode yang disesuaikan dengan kesiapan dan kebutuhan murid. Berikut penjelasan untuk setiap pilihan jawaban Bapak Ibu. A, menggunakan metode pengajaran yang sama untuk semua murid. Ini jelas salah karena tidak semua murid itu memiliki kemampuan yang sama. Menggunakan metode pengajaran yang sama untuk semua murid tidak memperhitungkan perbedaan dalam gaya belajar, minat atau kemampuan mereka. Ini bertentangan dengan prinsip diferensiasi proses yang justru berusaha menyesuaikan metode pengajaran. Kemudian menggunakan berbagai metode pengajaran sesuai kesiapan murid. Ini benar Bapak Ibu. Diferensiasi proses melibatkan penggunaan berbagai metode pengajaran yang disesuaikan dengan kesiapan, minat, dan gaya belajar murid. Pendidik mungkin menggunakan teknik berbeda seperti kerja kelompok, pembelajaran berbasis proyek, atau penggunaan teknologi untuk memastikan semua murid dapat memahami materi dengan cara yang paling sesuai bagi mereka Bapak Ibu. Kemudian yang C, mengabaikan kebutuhan individual murid. Ini jelas salah ya Bapak Ibu, bertentangan dengan prinsip diferensiasi proses.
Dalam diferensiasi, perhatian utama adalah menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan masing-masing murid, bukan mengabaikan kebutuhannya Bapak Ibu. Kemudian yang D, mengajarkan materi yang sama dengan cara yang sama. Ini jelas salah karena mengajarkan materi yang sama dengan cara yang sama tidak memperhatikan perbedaan individu di antara murid. Diferensiasi proses menekankan pentingnya fleksibilitas dalam pendekatan pengajaran untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan dan gaya belajar Bapak Ibu. Itu tadi soal dan penjelasan nomor 6 tentang diferensiasi proses. Sekarang kita ke nomor 7. Jika tadi diferensiasi proses, sekarang apa yang dimaksud dengan diferensiasi produk dalam pembelajaran berdiferensiasi? A. Memberikan tugas yang sama kepada semua murid. B. Memberikan tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuan murid. C. Menggunakan media yang sama untuk semua murid. D. Mengajarkan materi yang sama kepada semua murid. Bapak Ibu, diferensiasi produk berarti memberikan tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan minat murid. Diferensiasi produk dalam pembelajaran diferensiasi merujuk pada variasi tugas atau produk akhir yang diberikan kepada murid berdasarkan kemampuan, minat, dan kebutuhan mereka. Berikut penjelasan untuk setiap pilihan jawaban. Untuk yang A, memberikan tugas yang sama kepada semua murid, ini jelas salah karena memberikan tugas yang sama kepada semua murid tidak memperhitungkan perbedaan dalam kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Diferensiasi produk justru bertujuan untuk menyesuaikan tugas agar lebih relevan dan menantang bagi setiap murid. Untuk yang B, memberikan tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuan murid. Ini benar Bapak Ibu, karena ini adalah esensi dari diferensiasi produk. Pendidik memberikan tugas atau proyek akhir yang disesuaikan dengan kemampuan, minat, dan gaya belajar murid. Misalnya ini Bapak Ibu, murid yang lebih mahir diberi tugas yang lebih kompleks, sementara murid yang memerlukan bimbingan diberi tugas yang lebih sederhana atau lebih terstruktur. C. Menggunakan media yang sama untuk semua murid. Ini juga salah karena tidak mencerminkan diferensiasi produk yang fokusnya pada variasi tugas atau proyek akhir yang dihasilkan murid, bukan pada media yang digunakan. Kemudian D. Mengajarkan materi yang sama kepada semua murid. Ini juga salah karena mengajarkan materi yang sama lebih berkaitan dengan konten pembelajaran, bukan produk akhir yang dihasilkan murid. Jadi diferensiasi produk fokusnya pada bagaimana murid menunjukkan pemahaman mereka melalui tugas yang berbeda. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi diferensiasi produk adalah memberikan tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuan murid. Itu tadi nomor 7 Bapak Ibu. Kita lanjut ke nomor 8. Bagaimana cara murid yang cukup mahir mengumpulkan hasil kerja dalam pembelajaran berdiferensiasi? Kita punya 4 pilihan jawabannya Bapak Ibu. Yang pertama, mengumpulkan 1 lembar hasil kerja kelompok. B. Mengumpulkan 5 lembar hasil kerja mandiri. C. Tidak perlu mengumpulkan hasil kerja. D. Mengumpulkan hasil kerja tanpa bimbingan. Yang pertama, mengumpulkan 1 lembar hasil kerja kelompok. Ini salah ya Bapak Ibu. Meskipun kerja kelompok dapat bermanfaat, fokus pada hasil kerja kelompok saja mungkin tidak sepenuhnya menunjukkan pemahaman individu murid yang cukup mahir. Murid yang cukup mahir biasanya didorong untuk bekerja lebih mandiri dan menunjukkan hasil kerja yang mencerminkan kemampuan mereka sendiri. Kemudian yang B, mengumpulkan 5 lembar hasil kerja mandiri. Ini juga salah. Murid yang cukup mahir seringkali diberi tugas yang lebih menantang dan diminta untuk bekerja secara mandiri. Mengumpulkan 5 lembar hasil kerja mandiri menunjukkan bahwa mereka mampu bekerja sendiri, mengorganisasikan pemikiran mereka, dan menyelesaikan tugas dengan sedikit atau tanpa bimbingan. Ini sedikit mengecoh ya Bapak Ibu. Kemudian C, tidak perlu mengumpulkan hasil kerja. Ini jelas salah karena semua murid termasuk yang cukup mahir perlu mengumpulkan hasil kerja mereka untuk menunjukkan pemahaman dan keterampilan mereka. Tidak mengumpulkan hasil kerja akan menghambat evaluasi terhadap kemampuan murid.
Kemudian D, mengumpulkan hasil kerja tanpa bimbingan. Ini benar ya Bapak Ibu. Murid yang cukup mahir seringkali mengumpulkan hasil kerja yang mereka selesaikan dengan sedikit atau tanpa bimbingan. Ini menunjukkan bahwa mereka mampu bekerja secara mandiri dan menunjukkan kemampuan mereka dengan cara yang lebih kompleks. Antara pilihan B dan D, pilihan D lebih sesuai karena dalam pembelajaran berdiferensiasi, fokusnya adalah pada kemampuan murid untuk menunjukkan hasil kerja mandiri tanpa bimbingan, bukan pada jumlah lembar yang dikumpulkan Bapak Ibu. Untuk nomor 8, pembahasan bagaimana cara murid yang cukup mahir mengumpulkan hasil kerja dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kita lanjut ke soal nomor 9 Bapak Ibu. Apa yang dilakukan murid yang sudah mahir dalam mempresentasikan hasil kerja mereka? A. Menggunakan media tulis tangan. B. Menggunakan PowerPoint dengan gambar dan grafis. C. Tidak perlu mempresentasikan hasil kerja. D. Menggunakan media yang sama dengan murid lain. Murid yang sudah mahir dapat mempresentasikan hasil kerja mereka menggunakan PowerPoint yang dilengkapi dengan gambar dan grafis untuk memperjelas presentasi dan diberi kebebasan untuk menggunakan media yang lebih kompleks dan kreatif dalam mempresentasikan hasil kerja mereka. Berikut penjelasan untuk setiap pilihan jawaban Bapak Ibu. Dengan menggunakan media tulis tangan, ini salah Bapak Ibu. Meskipun menggunakan media tulis tangan bisa menjadi pilihan, murid yang sudah mahir biasanya didorong untuk menggunakan media yang lebih interaktif dan menarik seperti PowerPoint dengan gambar dan grafis untuk menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam dan keterampilan teknologi. Kemudian B, menggunakan PowerPoint dengan gambar dan grafis. Ini benar ya Bapak Ibu, karena murid yang sudah mahir cenderung menggunakan media yang lebih canggih seperti PowerPoint yang diperkaya dengan gambar dan grafis. Ini tidak hanya menunjukkan pemahaman konten, tetapi juga kemampuan mereka dalam menyajikan informasi secara visual dan menarik. Penggunaan media ini memungkinkan mereka untuk mengekspresikan ide dengan cara yang lebih dinamis dan kreatif. Kemudian C, tidak perlu mempresentasikan hasil kerja. Semua murid, termasuk yang sudah mahir, perlu mempresentasikan hasil kerja mereka untuk menunjukkan pemahaman dan kemampuan mereka. Mempertahankan kebiasaan mempresentasikan hasil kerja adalah bagian penting dari proses pembelajaran. Kemudian D, menggunakan media yang sama dengan murid lain. Ini salah ya Bapak Ibu, karena tidak memberikan tantangan yang sesuai untuk murid yang sudah mahir. Mereka didorong untuk menggunakan media yang lebih canggih atau kreatif untuk mengekspresikan pemahaman mereka. Jadi jawaban yang paling tepat adalah menggunakan PowerPoint dengan gambar dan grafis ya Bapak Ibu. Kita ke nomor 10 Bapak Ibu, mengapa pembelajaran berdiferensiasi penting dalam pendidikan? A. Untuk memudahkan pendidik. B. Untuk memenuhi kebutuhan belajar individual murid. C. Untuk mengurangi beban belajar murid. D. Untuk menyamakan kemampuan semua murid. Pembelajaran berdiferensiasi penting untuk memenuhi kebutuhan belajar individual murid sehingga setiap murid dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Pembelajaran berdiferensiasi penting dalam pendidikan karena ia dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar individual murid. Berikut penjelasan untuk setiap pilihan jawaban Bapak Ibu. Yang A, untuk memudahkan pendidik, ini jelas salah karena meskipun pembelajaran berdiferensiasi mungkin memerlukan perencanaan dan usaha tambahan dari pendidik, tujuannya bukan untuk memudahkan pekerjaan pendidik, melainkan untuk lebih baik memenuhi kebutuhan murid. Kemudian yang B, untuk memenuhi kebutuhan belajar individual murid, ini benar ya Bapak Ibu, karena pembelajaran berdiferensiasi dirancang untuk menyesuaikan pengalaman belajar dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan masing-masing murid. Ini memungkinkan murid untuk belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka yang pada akhirnya meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademis mereka. Kemudian C, untuk mengurangi beban belajar murid, ini juga salah karena pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid dengan materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Tujuannya bukan hanya untuk mengurangi beban belajar, tetapi untuk memberikan pembelajaran yang lebih relevan dan menantang sesuai dengan kebutuhan individu mereka.
D. Untuk menyamakan kemampuan semua murid, ini juga salah Bapak Ibu, karena pembelajaran berdiferensiasi tidak bertujuan untuk menyamakan kemampuan semua murid, tetapi lebih menghargai dan merespon perbedaan dalam kemampuan dan kebutuhan belajar. Ini bertujuan untuk memastikan semua murid dapat mencapai potensi terbaik mereka masing-masing, bukan untuk menyamakan tingkat kemampuan Bapak Ibu. Jadi, kenapa pembelajaran berdiferensiasi itu penting? Karena untuk memenuhi kebutuhan belajar individual murid. Begitu Bapak Ibu. Lanjut ke nomor 11 Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan diferensiasi proses dalam pembelajaran berdiferensiasi? Kita punya 4 pilihan jawaban Bapak Ibu. A. Menggunakan metode pengajaran yang sama untuk setiap murid. B. Menggunakan berbagai metode pengajaran sesuai kesiapan murid. C. Mengabaikan kebutuhan individual murid. D. Mengajarkan materi yang sama dengan cara yang sama. Diferensiasi proses melibatkan penggunaan berbagai metode pengajaran yang disesuaikan dengan kesiapan dan kebutuhan murid. Diferensiasi proses dalam pembelajaran berdiferensiasi merujuk pada penyesuaian cara atau metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda dari setiap murid. Berikut penjelasan untuk setiap pilihan jawaban. Untuk jawaban A, menggunakan metode pengajaran yang sama untuk setiap murid. Ini salah ya Bapak Ibu, karena menggunakan metode pengajaran yang sama untuk semua murid tidak mencerminkan diferensiasi proses. Diferensiasi proses melibatkan penggunaan berbagai metode untuk mengakomodasi perbedaan dalam cara murid belajar. B. Menggunakan berbagai metode pengajaran sesuai kesiapan murid. Ini benar Bapak Ibu. Diferensiasi proses melibatkan penggunaan berbagai metode pengajaran yang disesuaikan dengan kesiapan, minat, dan gaya belajar murid. Ini memungkinkan pendidik untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif bagi setiap individu dengan menyesuaikan cara mereka mengajarkan materi. Kemudian C. Mengabaikan kebutuhan individual murid. Ini jelas salah karena bertentangan dengan prinsip diferensiasi proses yang berusaha untuk menyesuaikan metode pengajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan belajar individu. Kemudian yang D, mengajarkan materi yang sama dengan cara yang sama. Ini juga salah karena tidak memperhitungkan perbedaan dalam gaya belajar dan kesiapan murid. Diferensiasi proses bertujuan untuk menyesuaikan metode pengajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi Bapak Ibu, diferensiasi proses dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah menggunakan berbagai metode pengajaran sesuai kesiapan murid. Kita lanjut ke nomor 12 Bapak Ibu. Bagaimana cara pendidik memberikan tantangan kepada murid yang sudah memahami teks bacaan lebih cepat? A. Memberikan teks yang sama untuk dibaca ulang. B. Memberikan teks lain untuk dibaca. C. Meminta murid untuk membantu teman yang lain. Ataukah D. Meminta murid untuk beristirahat. Pendidik dapat memberikan tantangan dengan memberikan teks lain untuk dibaca agar murid yang sudah memahami teks bacaan lebih cepat terstimulasi dan tertantang. Nah, untuk memberikan tantangan kepada murid, pendidik perlu menyediakan kegiatan yang mendorong mereka untuk lebih mendalami atau mengeksplorasi materi secara lebih dalam. Berikut penjelasan untuk setiap pilihan jawaban Bapak Ibu. Yang A, memberikan teks yang sama untuk dibaca ulang. Ini salah Bapak Ibu, karena memberikan teks yang sama untuk dibaca ulang tidak menambah tantangan bagi murid yang sudah memahami teks tersebut dengan cepat. Ini bisa menjadi repetitif dan tidak memanfaatkan sepenuhnya kemampuan mereka. Kemudian B, memberikan teks lain untuk dibaca. Ini benar karena sesuai dengan tingkat kemampuan murid dapat menjadi cara yang efektif untuk menantang mereka lebih lanjut. Teks baru bisa menawarkan tantangan tambahan dan kesempatan untuk mengeksplorasi topik yang berbeda atau lebih kompleks. C, meminta murid untuk membantu teman yang lain. Ini salah Bapak Ibu, meskipun hal tersebut adalah kegiatan yang bermanfaat, tapi tidak memberikan tantangan akademis bagi murid yang sudah memahami materi. Namun bisa menjadi aktivitas tambahan yang positif, tetapi bukan solusi utama untuk menantang pemahaman mereka. Kemudian D, meminta murid untuk beristirahat. Ini tidak memberikan tantangan tambahan atau kesempatan untuk memperluas pemahaman mereka. Ini lebih sesuai jika murid merasa lelah tapi tidak memenuhi tujuan tantangan akademis. Begitu Bapak Ibu untuk pembelajaran berdiferensiasi, soal dan pembahasannya telah kami sajikan untuk 12 soal Bapak Ibu. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam mempersiapkan diri menghadapi UKP PPG
guru tertentu tahun 2024 Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.